Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari dulu eh, rangkaian jalur ya, skema dari power OCL 150 watt. Dan ini adalah skemanya seperti ini. Sudah saya susun sedemikian rupa. Kemudian ini ada PCB layout. Ini ada visualizernya. Nah, untuk skema yang kali ini atau jalur kali ini yang akan kita buat itu adalah jalur atau skema yang masih asli produk di pasaran ya. Jadi memang yang namanya sebuah skema elektronik atau rangkaian elektronik itu memang tulisan di PCB dengan komponennya itu kadang-kadang tidak sama ya. Ini bisa dimengerti karena sesuai dengan kebutuhan sih, walaupun di situ tulisannya adalah OCL 150 watt, mungkin dalam kenyataannya juga ya bisa lebih bisa kurang gitulah ya. Nah, jadi yang akan kita bahas kali ini adalah kita masih membahas tentang nilai-nilai komponen yang ada pada PCB tersebut ya, bukan pada komponen yang tertera pada produk yang dijual tersebut ya. Oke, kita langsung mulai saja. Misalnya seperti ini, kalau di PCB itu di situ ada tulisan transistornya menggunakan A564 gitu ya. Tapi pada kenyataannya di modul itu nanti transistornya itu menggunakan BD 139 atau BD 140 gitu. Kalau transistor A564 kan PNP ya. Tapi kalau di modulnya itu dia menggunakan BD 140, misalnya seperti itu. Oke, langsung aja kita ke PCB layoutnya. Kita sekarang akan langsung menghubungkan jalur-jalurnya aja ya. Kita mulai dari jalur VCC dulu. Bahwa VCC itu nanti akan selalu terhubung dengan kolektor teman-teman. Nah, ini kolektornya. Lalu kita menggunakan top copper saja ya. Nah, ini adalah kolektornya. Kolektor itu selalu terhubung dengan VCC, baik positif maupun negatif. Nah, ini adalah VCC-nya, ini adalah VCC positif. Kemudian juga kolektor itu akan selalu terhubung dengan VCC negatif. Namanya juga VCC ya. VCC itu berarti tegangan yang terhubung dengan kolektor dari sebuah transistor. Dulu saya kira itu yang namanya VCC itu selalu positif ya, tapi tidak selalu, tergantung transistornya. Oke, biar mudah kita hubungkan dulu untuk jalur-jalur yang VCC ya, arah-arahnya lah kira-kira seperti itu. Nah, ini VCC positif ini di sini masih tertera J2 atau junction atau pinnya. Tapi ini adalah VCC yang positif, akan terhubung dengan kaki salah satu resistor ini. Kemudian juga VCC itu akan terhubung lagi dengan kolektor dari transistor ini. Nah, ini transistornya menggunakan BD 139 Mas Bro ya. Di modulnya itu menggunakan BD 139, padahal kalau di PCB nya itu menggunakan TIP 31. Nggak apa-apa, tetap berhasil ya. Makanya nanti setelah ini akan banyak percobaan dari saya. Kemudian ini juga akan sama ya, terhubung dengan sini resistor salah satunya kakinya. Kemudian juga akan terhubung dengan kolektor juga. Nah, ini transistor yang ini menggunakan BD 140 PNP ya. Kalau yang ini NPN yang kiri. Oke,
Sekarang basisnya adalah ini teman-teman, ini basisnya akan menuju ke sini dan juga akan terhubung dengan basis yang transistor yang besar itu. Nah, ini transistor yang ini yang besar ini menggunakan transistor 3055 ya. Bahkan menurut saya itu menggunakan TIP 41 pun bisa. Tapi pada modul ini menggunakan 3055. Yang ini pun sama, ini juga basis yang sebelah kanan ini PNP terhubung dengan suatu resistor ini. Kemudian nanti juga akan terhubung dengan basis ya. Ini basis dari TIP 2955. Nah, misalnya ke sini. Ini hanya coba aja, nanti kalau misalnya kurang tepat bisa kita rubah. Lagi masih di TIP 3055 ini adalah emitor akan terhubung dengan resistor kapur nih ya. Ini yang besar adalah resistor kapur. Kemudian juga ini ada emitor terhubung dengan resistor kapur. Nah, kita taruh di sini saja. Nah, seperti ini. Oh, oke. Berarti jalur yang ini harus lewat sini. Nah, ya. Menyeberangi sini. Kemudian akan sampai ujung sini. Oke, kemudian ujung resistor kapur yang ini, nah, ini nanti yang menuju speaker teman-teman atau outputnya ya. Kemudian kita hubungkan dulu, ini ada sebuah resistor, ini resistor 300 ohm kalau nggak salah ya. Ini baru jalurnya lah ya, nanti untuk nilai-nilai yang ada di modulnya nanti untuk video yang setelahnya. Kemudian resistor kapur ini juga terhubung dengan bagian tengah sini. Nah, seperti ini. Kemudian resistor yang kapur ini ujungnya juga akan terhubung dengan yang ini. Nah, berarti di tengah-tengah seperti ini. Nah, itu sudah selesai bagian atas. Nah, sekarang kembali ke jalur VCC-nya ya. VCC-nya ini nanti akan menyeberangi sebuah resistor 100 ohm kalau nggak salah. Saya mengacunya masih di modul ini ya. Di modul ini menggunakan 100 ohm, entah nanti kenyataannya. Yang penting jalurnya seperti ini. Ini nanti akan tembus ke sini ke kapasitor 47 mikrofarad 25 volt. Kemudian resistor ini akan terhubung dengan VCC yang sudah disaring oleh bentar dulu. Bukan. Sorry. Kita ke sini dulu jalur VCC ini. Ini ada resistor yang terhubung dengan sini. Ini juga mana nih? Ya, sebelah sini juga ke sini. Ini juga resistor akan terhubung ke sini ya. Kemudian dari transistor BD139 akan ini berarti bentar, ini adalah emitornya akan terhubung dengan resistor ini 4,7 kilo. Kemudian dioda juga terhubung dengan emitor, dan ini diodanya saya belum teliti ya, tapi saya kira kalau tidak menggunakan Zener atau menggunakan 4148 ini ya, ini akan di seri seperti ini, di seri juga seperti ini. Nah, kemudian jalur yang ke arah speaker juga nanti akan terhubung dengan negatif ini ya.
Ya, elko negatif sama ya. Ini elko nya semuanya menggunakan 47 mikrofarad. Semuanya sama. Nah, terhubung dengan sini. Nah, sudah seperti ini. Kita masih di sebelah kiri. Ini R7 nya itu 4,7 R7 nya itu adalah 4,7 kilo. R9 nya 2,2 kilo. Dihubungkan seri seperti ini juga akan terhubung dengan elko positif sama ya. Elko nya semuanya sama menggunakan 47 mikrofarad 25 volt. Oke, sekarang kita ke sebelah kanan. Nah, ini kita kembali ke dioda ini. Anggaplah dioda 4148 lah, kalau nggak salah sebentar lah, mungkin nanti saya akan teliti lagi. Ini akan terhubung dengan berarti emitor juga ya, kalau nggak salah ini emitor nih ya, emitor. Nah, terhubung dengan emitor. Nah, seperti ini juga emitornya akan terhubung dengan kapasitor keramik 100 picofarad, 100 pico ya, kecil sekali ini. Oke, sekarang kita ke jalur sebelah kanan dulu. Nih, jalur sebelah kanan adalah jalur VCC negatif mas bro, terhubung dengan resistor 1 kilo ini, terus akan tembus ke sini sampai ke elko. Nah, kemudian ini berarti basis ya. Ini emitor di PCB itu menggunakan D438 transistornya. Kenyataannya di modul itu menggunakan A berapa gitulah, A733 kalau nggak salah ya. Yang penting kita pahami dulu jalur-jalurnya ya. Oke, kembali ke dioda ini. Dioda ini akan diparalel dengan sebuah resistor di PCB itu besarnya 100 ohm. Diparalel seperti ini. Oke. Kemudian masih di sebelah kanan ini ada kapasitor yang 100 pico akan terhubung dengan resistor yang 1 kilo ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini apa ini, kapasitor keramiknya juga akan terhubung dengan emitor dari D438 ini. Kita mengacunya masih di PCB ya. Kemudian resistor yang 1 kilo ini nanti akan juga terhubung dengan bagian emitor basis ya, maaf, basis dari D438. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita kembali ke kapasitor yang tengah. Ini adalah kapasitor atau elko 47 mikrofarad tersambung dengan ujung dari resistor 30 kilo. Sekarang kita ke bawah. Nah, di sini memang agak sedikit rumit ini, Kita ke sebelah kiri dulu ya. Di sini ada dioda lagi terhubung dengan dioda juga. Kalau nggak salah Zener atau apa ya, belum saya teliti, nanti di video berikutnya. Kemudian terhubung dengan bagian basis. Di sini menggunakan A564. Kenyataannya itu di modul menggunakan A733, tapi kalau di PCB menggunakan A564 gitu mas bro. Nah, sini ini juga resistor yang 10K terhubung dengan percabangan ini.
Kemudian, nah di sini kita ke transistor A564 dulu di PCB. Kolektornya itu terhubung dengan, nah sebelah sini, nah ya. Kemudian di sini agak sedikit rumit. Kita ke jalur yang agak longgar dulu ke bawah. Ini jalur ground. Sebentar. Elko yang negatif ini adalah ground sebelah kiri. Aduh, bentar. Ini jalur ground, kita taruh di sini. Nah, ini jalur ground, Mas Bro, ground. Ground ya, ground berarti bukan positif, bukan negatif. Kalau yang sebelah kiri adalah ini ujungnya negatif. Kalau yang sebelah kanan ini ujungnya kapasitornya atau L-nya adalah positif. Namanya ground, jadinya ground. Oke, ini juga terhubung dengan ground. Ini juga terhubung dengan ground. Nah, kita ke sini dulu nih, ke Elko yang ini terhubung dengan basis dari transistor yang ini. Nah, kemudian ujung yang ini yang negatif ya, terhubung dengan resistor yang ini. Nah, terhubung resistor yang ini. Nah, ini percabangan juga akan terhubung dengan resistor ini. Ujung-ujung resistornya terhubung, Mas Bro. Kemudian yang ini di seri terhubung dengan ground. Nah, seperti ini, Mas Bro. Nah, sekarang ke input dulu. Ini J4 input ya, input audio terhubung dengan salah satu ujung resistor 100K. Kemudian inputnya itu akan terhubung dengan ini, kapasitor keramik. Nah, sini. Nah, sekarang kembali ke, nah sini dulu, ini bisa dihubungkan transistor yang ini. Semuanya di PCB itu A564 ya, walaupun kenyataannya di modulnya itu menggunakan transistor lain. Nah, ini terhubung dengan ini. Nah, kemudian wow, bentar dulu nih, agak, oh ya, ini agak ke sana biar nanti mepet tuh. Berarti yang ini dulu. Bentar, agak rumit nih di sini. Oh ya, ini terhubung dengan sini, kemudian ini ke sini. Kemudian ini kolektor terhubung dengan emitor ya, dengan emitor. Nah, sekarang agak membingungkan ini bagian ini.
ada yang dicampur tadi, ada yang dicampur. Bentar dulu Mas Bro, bentar dulu. Oke, berarti nanti dulu Mas Bro, ini di cut dulu. Nah yang ini bagian basis ya, basis terhubung dengan resistor yang ini. Oh ya, ada yang menyeberangi itu lagi ya. Bentar dulu, ini jalurnya agak delete dulu ini. Mepet banget memang ya. Nah, jalur sini. Kemudian yang ini, aduh, bentar dulu. Ini kurang mepet. Lewat sini. Mepet sekali Mas Bro. Kemudian jalur yang ini akan menyeberangi sini lagi gini ya. Wow, muter Mas Bro. Nah, sini. Kemudian ini bagian emitor terhubung dengan emitor. Kemudian, nah ini berarti emitor terhubung dengan kolektor. Ya. Nah seperti ini terhubung dengan sebelah sini. Nah tinggal satu lagi. Nah ini ya, karena memang pada kenyataannya itu di PCB dan di modul itu transistornya berbeda. Kalau di modul itu dia bisa menyeberangi transistor ya, tapi kalau yang ini kemana lagi nih jalurnya Mas Bro? Kita cari kemana nggak bakal ketemu nih ya. Nah maka untuk jalur yang terakhir ini dari basis ke R10 itu berarti yang 30 kilo yang menuju elko yang ini tengah, kita harus jumper Mas Bro, harus jumper, mau nggak mau harus jumper nih. Jadi harus jumper lewat atas juga bisa lah. Nah jadi seperti ini Mas Bro, kita menggunakan biru aja seperti inilah ya, jalur biru seperti ini. Nah, jadi ini Mas Bro, jadi seperti ini untuk perkiraan jalur-jalurnya Mas Bro. Minimal kita sudah sedikit paham lah ya tentang jalur-jalur dari power OCL 194 mono. Nah saya membuat jalur atau skema ini tentu saja sudah melalui percobaan Mas Bro. Kalau sebuah percobaan atau rangkaian ya tanpa PCB sudah saya buat dan jadi, pasti nanti akan saya langsung buat di Pro Tools seperti ini. Tidak mungkin ya saya membuat jalur atau skema seperti ini sebelum saya mencoba berhasil sebuah skema rangkaian. Untuk apa ya? Tidak ada kepuasan bagi saya, tidak ada apa istilahnya ya, kepuasan, tidak ada kemantapan gitu. Nah, karena saya sudah berhasil, silahkan ditonton video sebelumnya itu rangkaian saya sudah jadi OCL nya,
Nah, makanya sekarang saya buat skemanya seperti ini. Tapi ini skema ini adalah jalur ini jalur yang ada di PCB ya, karena pada kenyataannya di modulnya nilai komponennya itu berbeda Mas Bro. Jadi nggak masalah ya, nilai komponennya hanya menyesuaikan, yang penting jalurnya itu, jalur rangkaiannya skemanya sudah betul. Jadi seperti itu dulu Mas Bro. Nanti untuk hal-hal yang lain akan banyak saya buat tentang OCL. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.